Shalom bagi kita semua, jumpa lagi dengan saya Kepler Lumengaon dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. 2. Siswa dapat mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. 3. Siswa dapat memahami dan memaknai, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. 4. Siswa dapat menemukan kesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4-15. 5. Siswa dapat mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Sebelum kita sampai kepada materi, terlebih dahulu kita menonton video animasi tentang keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah berikut ini. Selamat siang Ayah, Ibu, Angel pulang. Selamat siang Angel. Wah, kelihatannya kamu senang sekali. Apa yang terjadi? Iya Ibu, Angel senang sekali karena Angel mendapatkan nilai tertinggi dalam ulangan matematika tadi. Wah, hebat sekali anak ayah. Jangan lupa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hanya karena kekuatannya, kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Iya ya, Angel tahu. Ya tapi kan itu karena usaha Angel yang utama. Kalau Angel nggak usaha mah nggak bakal kayak gini. Angel, Tuhanlah yang memberi kamu kemampuan. Karena jika Tuhan tidak memberikannya, kamu tidak akan berhasil. Iya. Seraya saja. Ya udah, aku mau ke kamar dulu. Wah. Astaga, mimpi apa aku semalam? Aku tidak mau kehilangan kepintaranku. Anak ibu sudah bangun. Iya Ibu, sudah bangun aku. Gimana tidurnya? Mimpi indah kan? Indah dari mana, Bu? Aku mimpi buruk semalam. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Sudah ya, jangan sedih. Nanti kamu ceritakan aja pada ayah. Sekarang kamu makan dulu sana. Ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Baik, Bu. Kira-kira maksud dari mimpi itu apa ya? Aduh, jangan sampai mimpi itu terjadi. Lebih baik aku beritahu ayah saja, supaya aku tahu maksud dari mimpi itu apa. Ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Aku tidak mau seperti itu ya. Bagaimana ini? Tuhan memberi kesadaran kepadamu lewat mimpimu itu. Tuhan ingin memberitahumu bahwa kemampuan yang kau miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Sebenarnya, Tuhan yang telah memampukan kau belajar dengan rajin, sehingga dapat mengerjakan ulanganmu dengan baik. Baik ya, maafkan Angel. Angel tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Baguslah kalau kamu sudah mengerti dan mau berubah. Sekarang, ayo kita bersiap-siap untuk berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan ya. Baik ya. Sekarang, kita akan mendengarkan dan belajar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kita agar dapat terus bertumbuh di dalamnya dan juga berbuah demi kemuliaan namanya. Amin. Ayah, yang dimaksud dengan berbuah tadi itu apa ya maksudnya? Berbuah itu maksudnya dapat menghasilkan sesuatu. Jadi, pertumbuhan akan menjadi sia-sia bila tidak menghasilkan sesuatu, yaitu buah. Tuhan menginginkan setiap anggota keluarga Kristen
untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Setiap dari kita sebagai anggota keluarga Kristen harus secara konsisten memberitakan tentang kasih Tuhan secara nyata kepada dunia di sekitarnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagai wujud adanya kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ayah mau tanya Angel, apakah Angel sudah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Saat ini, Angel sedang bertumbuh bersama-sama dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengingatkan Angel saat Angel melakukan kesalahan, dan Angel berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kemarin juga Angel memberikan makanan kepada teman Angel yang kelaparan. Apa itu termasuk menghasilkan buah juga ya? Iya, itulah contoh sederhananya. Angel menunjukkan kasih Allah lewat dirimu dan menyalurkannya kepada orang lain. Berbuah juga berarti membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi orang lain. Kita juga sebagai keluarga Kristen harus menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Maka dari itu, tunjukkanlah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Baik Bu, baik ya. Mulai sekarang Angel akan berbuah dan menjadi dampak bagi sekitar Angel. Baiklah, cukup sekian dulu pembahasan firman Tuhan saat ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keluarga yang bertumbuh. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul atau hidup, dan bertambah besar atau sempurna, atau sedang berkembang. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh, yaitu hidup saling mengasihi dan menghormati, serta percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dalam ajaran Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi, tetapi takut akan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta dunia siang dan malam, tapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, serta bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus dalam pengenalan akan Allah, mengasihi dan menaatinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Bertumbuh dalam Kristus secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak ada perubahan berarti tidak bertumbuh. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah, seperti yang tertulis di Yohanes 15 ayat 1-8, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Jadi keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sekarang kita bahas satu persatu tentang berakar. Keluarga yang berakar dalam Kristus berarti yang pertama, menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Keluarga perlu terbiasa dengan isi Alkitab, pola-pola, ritual-ritual yang khas dari firman Allah, berada dalam rumah firman Allah, dan sebagainya. Dan yang kedua, keluarga menyampaikan pengalaman iman,
para leluhur kepada anggota keluarganya. Penekanan bukanlah ikatan biologis, melainkan nilai-nilai Kristiani, impian-impian, motif-motif Kristiani, dan generasi sebelumnya. Nah, bertumbuh. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, yang artinya bahwa keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Misalnya kekerasan, perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. 2. Keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah, seperti salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Dan ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin setiap hari. Keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius atau kerohanian. Masing-masing anggota keluarga, misalnya melalui sharing bersama, bincang-bincang, nasihat, kemauan untuk saling mendengarkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berbuah. Buah yang dihasilkan dalam keluarga adalah seperti berikut ini. Yang pertama, pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen yang merupakan suatu kemauan untuk saling menerima tanpa syarat setiap anggota keluarga atau pribadi dalam kasih agape. Kemudian yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing agar dikembangkan sebagai karunia Tuhan. Kata growth yang berarti pertumbuhan memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen, seperti berikut ini. Nah, sekarang kita sampai kepada penjelasan bahan Alkitab. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 1-8. Nats ini merupakan pengajaran Yesus tentang pokok anggur yang benar, menggambarkan kehidupan umat Allah yang diinginkan oleh Tuhan, yakni berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kitalah rantingnya. Melalui ajaran ini, kita dapat memahami bahwa manusia tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus, seperti yang tertulis di Yohanes 15 ayat 4. Yang kedua, Lukas 8 ayat 4-15. Dalam Lukas 8 ayat 4-15 serta Matius 13, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih pada 4 jenis tanah yang digambarkan sebagai penerima firman Tuhan. A. Jenis pertama menggambarkan benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak memiliki tempat dalam hati dan pikirannya, sehingga dia tidak memperoleh apa-apa. Yang kedua, jenis kedua menggambarkan benih jatuh di tanah berbatuan yang hanya sedikit tanahnya.
Hal ini melambangkan seorang Kristen yang hanya memberikan sedikit saja perhatian terhadap firman Tuhan. Ia tidak menyimpan firman itu dalam hatinya dan tidak mau merenungkannya terus-menerus, sehingga tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Ketiga, jenis ketiga adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang penuh semak duri. Hal ini melambangkan orang yang memiliki keinginan untuk bertumbuh. Ia sangat senang mendengarkan firman dan bahkan sering melayani. Tetapi di dalam hatinya juga masih banyak keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian yang D, jenis keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Hal ini menggambarkan orang Kristen yang serius dan sungguh-sungguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Orang seperti ini memberi hati dan pikirannya secara utuh untuk menerima kebenaran serta mempraktikkannya secara serius dan setia. Kemudian penjelasan bahan Alkitab yang ketiga, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur ini membandingkan dua jenis orang yang diakui Allah, masing-masing dengan sekumpulan prinsip hidup tertentu. Misalnya, A. Orang saleh yang berciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Allah, dan pemisahan dari persekutuan dengan dunia, ayat 1 sampai 3. Kemudian yang B, orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia yang tidak tinggal dalam firman Allah. Untuk itu, marilah kita membangun keluarga kita supaya berkenan di hadapan Allah, yaitu menjadi keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Seperti yang Yesus katakan, "Tinggallah di dalam Aku, maka kamu akan menghasilkan banyak buah." Demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan shalom.